Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam perkuliahan e-bisnis full online ya. Seperti biasa ya, sambil persiapan perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi.
Apa ya? Beli Pak itu apa beli katanya. Oh ya, makasih ya. Iya. Oke, mohon maaf tadi suaranya belum keluar ya. Lupa saya mute tadi. Mohon maaf sekali ya, ada kesalahan teknis. Oke, saya cek dulu di sini apakah sudah. Oh, sudah ya. Oke, yang akan kita bahas mengenai poin kita hari ini adalah hukum e-commerce, keamanan dan cyber law dalam e-business ya. Jadi kita akan mempelajari poin tersebut. Jangan lupa ya, yang saya ingatkan kembali karena tadi suaranya belum saya aktifkan. Absensi jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk materi juga saya share di siakatnya ya, untuk bersama dengan pembelajaran, video pembelajarannya. Misalkan nanti ada yang mau dipertanyakan apapun ya mengenai perkuliahan kita, UTS dan lain sebagainya, silakan dipertanyakan, tidak apa-apa ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, seperti itu, kita mulai saja. Untuk pembahasan kita adalah yang pertama hukum e-commerce, kemudian yang kedua poin 2-nya adalah cyber law ya. Apa itu hukum e-commerce atau apa itu cyber law, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Untuk hukum e-commerce itu sendiri, itu ada hukum e-commerce di Indonesia, kemudian ada hukum e-commerce internasional ya. Jadi ada nasional dan internasional. Kemudian di sini tentunya ada ya perbedaan antara hukum e-commerce di kita, di negara kita sendiri, kemudian yang dengan adanya sistem hukum e-commerce yang secara global atau internasional ya, pasti peraturannya ada sedikit ada perbedaannya karena jangkauannya juga beda ya. Kalau internasional itu kan sudah global, mendunia ya, melalui internet tentunya. Seperti itu ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum e-commerce di Indonesia terlebih dahulu ya. Hukum e-commerce di Indonesia ini secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet. Jadi secara signifikannya ya, tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet. Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Nah, undang-undangnya ada ya, nomor 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik ya. Mungkin kalau kalian sekarang ngecek ya, silakan mungkin pada saat sekarang ini mungkin sudah banyak pembuktian ya dalam data elektronik bahwa mengenai undang-undang tersebut ya. Walaupun secara signifikannya itu tidak mengcover transaksi ya secara online-nya, tapi ini sudah menjadi sebuah pegangan penguat hukum ya, yang Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 ini. Ini telah menjangkau pembuktian dalil karena seiring perkembangan zaman saya rasa undang-undang tersebut ada ya output yang lebih baik daripada yang dulu pertama diterbitkan, pasti ya. Pembuktiannya apa, berupa data elektroniknya seperti apa, mungkin zaman pada saat sekarang ya. Kalau kalian mengikuti ya, silahkan nanti boleh di searching ya, di googling bagaimana sih perkembangannya untuk pembuktian data elektronik mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 97 yang mengenai hukum e-commerce di Indonesia. Ini bisa kalian cari ya, menjadi tugas pribadi yang tidak harus dikumpulkan seperti itu. Ada pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Jadi perikatan ini persetujuan yang misalkan jual beli ya. Jadi lahir karena suatu persetujuan, setuju antara pihak 1 dan 2, atau karena undang-undang karena sudah ada peraturannya. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata ya di Indonesia. Yang dua
dua kubu ataupun dua orang ini misalkan jual beli katakan ya, kalau di hukum perdata ini itu kan harus sama-sama setuju, barulah terjadilah sebuah untuk semacam penguat hukum ya. Kalau yang satu setuju yang satu tidak, itu tentu saja tidak akan terjadi. Yang pertama tidak akan terjadi jual beli, kemudian yang kedua juga tidak ada keamanan dalam hal hukum ya. Nah, seperti itu. Nah, hukum perjanjian Indonesia ini menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Nah, asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Nah, ini sudah ada hukum perjanjian juga. Ternyata asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat membentuk suatu perjanjian, menentukan sendiri bentuk serta isi. Nah, ini bisa kita buat, misalkan kita jual beli ataupun bagaimana ya, yang membuat surat perjanjian antara dua belah pihak, kemudian isinya itu bisa dibuat sendiri. Nah, dengan penguat tentunya ada hukumnya. Misalkan, dan juga misalkan dengan memakai andil pasal-pasal undang-undang dan lainnya, mungkin yang terakhir itu bisa diperkuat lagi dengan materi yang tentunya sesuai dengan kesepakatannya. Jadi untuk sebagai penguat hukum tentunya. Itu adalah yang hukum e-commerce di Indonesia ya tadi ya. Sekarang hukum e-commerce internasional. Nah, ini terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan pembuatan peraturan e-commerce, yaitu yang pertama adalah Ancestral Model Law on Electronic Commerce. Nah, peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, atau United Nations kalau dulu. Nah, peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia, baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi ini sifatnya bisa dipakai semua ya. Ada Ancestral Model Law on Electronic Commerce. Nah, ini untuk dasar hukum mengenai hukum e-commerce secara internasional ya. Kemudian yang kedua ada Singapore Electronic Transaction Act atau ETA. Mungkin sering dengar ya kalau pada saat kalian transaksi di internet pada saat pembelian jual beli online misalkan. Terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya mengenai ETA ini ya. Jadi antara data elektronik dan data tertulis itu sama. Jadi bisa digunakan untuk sebagai bukti ataupun sebagai, misalkan ada suatu hal itu bisa menjadi sebuah dokumen yang bisa digunakan untuk misalkan persidangan ataupun yang lain, ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Nah, ini ya penjabaran dari yang pertama ini. Jadi sama-sama ya, data elektronik pun itu bisa menggantikan dokumen tertulis. Nah, artinya tadi seperti pada poin pertama itu sama ya, antara data elektronik dan dokumen tertulis itu sama, bisa digunakan ya, sama-sama. Yang tertulis pun itu bisa menggantikan yang elektronik seperti itu, karena sudah ada di database-nya ya tentunya ya. Yang ketiga adalah penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Nah, ini ada ya di e-commerce tertentu ya. Walaupun tidak semuanya, itu ada yang penjual dan pembeli itu melakukan kontrak secara elektronik ya, karena bisnis itu tentunya kan tidak ketemu langsung ya. Elektronik bisnis kan kalau
namanya e-bisnis kemudian untuk kontraknya harus bertemu, itu namanya tidak efisien lagi ya, harus ketemu lagi. Nanti kenapa nggak sekalian melihat barangnya kalau secara konvensional seperti itu. Jadi bisa melakukan kontraknya secara elektronik juga. Seringnya kalian berbelanja ataupun yang lainnya ada kontrak secara elektronik, nah itu di situ seperti itu. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Nah ini ya, tadi data ya, antara data elektronik dan dokumen tertulis itu yang dikatakan poin 1, 2 itu sama, itu bisa menjadi bukti pengadilan pada saat ada sesuatu masalah misalkan ya, yang kalau diperlukan berarti itu data elektronik pun itu bisa menjadi bukti ya, walaupun berupa data elektronik. Yang kelima, jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat data tersebut ya. Tidak boleh menyalahi aturan sesuai kesepakatan kedua belah pihak tentunya ya, karena di situ sudah tertulis ya, di data elektroniknya harus begini, harus begitu dan lainnya. Itu artinya kalau ada salah satu yang menyalahi, itu nanti yang tentunya harus dipersidangkan misalkan ya, harus ada konsekuensinya ya. Kalau memang sudah ada kesepakatan kemudian melanggar, itu namanya melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Tentunya akan dibawa ke jalur hukum ya, kalau memang kesepakatannya nanti bagaimana ya. Dan yang ketiga ada EU Direct on Electronic Commerce. Nah, peraturan hukum e-commerce yang ketiga ya, yang internasional ini. Undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000 terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Nah ini kan memang ada ya sebagian negara yang tertutup ya, artinya kadang tidak menggunakan aturan yang ada di misalkan ini, karena ini di elektronik ya, ataupun jual beli atau bukan jual beli ya, bisnis ya intinya ya. Jadi ada beberapa ya, mungkin sekarang tidak tahu ada atau tidak, saya rasa masih ada sih, yang melarang harus menjual atau membeli dari luar negeri ya, harus sesama di dalam negeri saja. Itu kan terkadang ada ya yang seperti itu. Nah, untuk hukum dari e-commerce internasional ini, yang Direct on Electronic Commerce ini itu diwajibkan ya. Yang perlu digarisbawahi itu tadi adalah semua anggota negara yang memastikan sistem hukum tersebut diperbolehkan kontrak dibuat secara elektronik antara misalkan katakan Indonesia dengan Malaysia ya, itu kan sama-sama boleh menggunakan sarana elektronik. Nah berarti itu bisa terjadi sebuah transaksi. Kalau tidak ya salah satu tidak bisa ya tidak bisa, seperti itu. Dan para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terhadap ketentuan dalam hal misalkan ya ada kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Nah ini misalkan ke pihak lain ya, nah itu kan terkadang ada perjanjian tersendiri ya, perjanjian tambahan lagi nantinya. Kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga. Nah ini misalkan ada hak ahli waris dan lain sebagainya, itu kan sesuai dengan kesepakatan awalnya juga ya. Nah, misalkan dengan catatan tersebut ada kedua belah pihak ada perjanjian, kemudian ternyata salah satunya ada yang meninggal atau bagaimana, itu akan diwariskan ke siapa. Nah itu harus membuat juga pengecualian ya, yang diatur dalam keluarganya, bahwa nanti misalkan si pihak satu itu misalkan meninggal kemudian dialihkan ke siapa, ke anaknya atau apa, itu sudah nantinya akan sudah tertulis ya, akan lebih mudah pada saat ada salah satu yang meninggal misalnya ya, sebagai contoh saja.
Mengenai kontrak penjaminan juga masuk ke pengecualian ya di EU Direct on Electronic Commerce ini. Dan kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Nah, ini juga tertentu ya, tergantung transaksi apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut ya. Jadi nanti menggunakannya hukumnya seperti apa ya, hukum yang cocok itu pakai yang hukum apa. Itu adalah hukum e-commerce ya, yang internasional, dan yang nasional sudah saya jelaskan juga. Yang poin kedua kita adalah mengenai keamanan dan cyber law ya. Nah, kita perlu tahu juga ya, cyber law itu apa sih? Nah, cyber law ini adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimiliki pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Mungkin tidak asing ya kata cyber tersebut ya. Kalau cyber law sendiri ini adalah sebenarnya masuk ke aspek hukum ya. Untuk ruang lingkupnya itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek umum yang menggunakan dan menggunakan teknologi ya. Semua pengakses, semua pengguna baik bisnis pelaku ya, pengguna maupun pelaku bisnis itu tentunya kan dia memanfaatkan teknologi internet ya. Itu seperti itu untuk cyber law. Nah, jenis kejahatan cybernya itu apa saja nanti yang akan kita bahas juga. Kemudian aspek hukum terhadap kejahatan cyber itu bagaimana. Nah, sebelum ke sana kalian juga tentunya harus paham dulu ya, cyber law itu seperti ini. Barulah nanti kalian akan memahami lebih ya jenisnya kejahatan cybernya itu seperti apa. Aspek hukumnya itu terhadap kejahatan cyber itu apa. Seperti itu. Untuk yang pertama kita ke jenis kejahatan cyber ya, ada beberapa macam. Ini saya mau menyampaikan beberapa contoh saja ya. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk materi yang dari saya misalkan kurang puas ya. Nah, untuk jenis kejahatan cyber yang pertama ini adalah pertama joy computing. Ini adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Nah, kalau bisa jangan sekali-kali seperti itu ya. Itu merupakan sebuah kejahatan cyber ya. Karena digunakan misalkan pada saat surfing kalian ya, menggunakan komputer orang lain yang tanpa izin, itu nanti kalau ada apa-apa yang kena juga yang punya ya. Nah, itu termasuk pencurian namanya. Kecuali kalau kalian menggunakan komputer teman kalian sudah izin, kemudian kalian menggunakan sebagaimana mestinya, itu beda lagi. Itu jenis yang pertama kejahatannya. Yang kedua adalah hacking. Ini adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Nah, ini kalau ini tidak secara langsung ya, tetapi dia masuk ke misalkan jaringannya ya, ke IP-nya misalkan. Nah, tersebut hacker ya tersebut itu masuk ke dalam komputer si korban, nanti akan mengakses beberapa file yang memang ternyata penting di komputer terus yang di hacking tadi ya. Itu bisa membahayakan kalau si pemakai, si owner dari komputer tersebut ternyata mempunyai file-file penting ya. Nanti akan diambil tanpa seizin ya, karena itu mainnya seperti itu. Dia biasanya kadang merusak, kemudian kamu mencuri data dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dan the Trojan horse. Sering kalian dengar ya, kalau di laptop biasanya ada beberapa virus ya, semacam virus kalau kita kena Trojan horse ya. Nah, ini apa, bagaimana untuk jenis kejahatan cyber ini?
manipulasi data ya. Bisa saja seperti itu. Kemudian program dengan jalan mengubah, jadi manipulasi data atau program ya, dalam artian ini misalkan ada data, ada program yang kita punya, kemudian kita jalankan dan ternyata trojan tersebut bisa mengubah datanya atau introspeksi ada sebuah programnya, menghapusnya, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan yang kepentingan pribadi atau orang lain, tergantung tujuannya apa. Ini juga termasuk jenis kejahatan cyber, tapi memang the Trojan horse ini lebih penyebarannya itu biasanya lewat semacam virus ya. Jadi nanti pada saat virus tersebut sudah masuk ke komputer yang si korban misalkan, nanti akan bisa dikendalikan ya oleh si orang yang tidak berkepentingan atau yang tidak bertanggung jawab tersebut mengenai manipulasi, menghapus, menambah dan lain sebagainya untuk data di komputer tersebut. Yang berikutnya ada data leakage. Nah, ini adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Nah, ini perlu sangat ditingkatkan ya untuk keamanannya. Nah, dengan kejahatan cyber law yang versi data leakage ini adalah biasanya bocor data keluar ya, yang data-data penting, data-data yang seharusnya dirahasiakan kemudian bisa bocor, kemudian bisa dipublikasikan oleh si orang, si hacker misalkan, atau orang yang tidak bertanggung jawab tersebut ya, itu melalui dengan nama data leakage tadi. Kemudian yang berikutnya ada data dead link, suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input atau output data. Jadi datanya itu memang data valid ya, data sah ya, tapi untuk pengubahannya dia tidak dengan cara sah ya, jadi data dead link nanti namanya. Kemudian yang berikutnya ada the trusted data communication, data dead link ya, yaitu penyanyian data komputer, misalkan ada data-data penting kemudian disia-siakan ya, ini termasuk kan juga kejahatan cyber ya, cyber law tadi. Berikutnya ada software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki ya. Ini sering kalian jumpai tentunya ya, kalau ada crack-crackan software kemudian yang lain dan lain sebagainya, itu sebenarnya melanggar ya, itu masuk ke kejahatan cyber ya, karena mereka membajak ya, membajak software kemudian disebar atau dipublikasikan atau dijual kembali. Nah, itu padahal sudah dilindungi oleh haki ya. Nah, itu juga berbahaya sebenarnya ya, nanti bisa dituntut kalau hal seperti itu. Kemudian kita ke aspek hukum terhadap kejahatan cyber ya. Tadi adalah beberapa contoh kejahatan cybernya ya, keamanan dan cyber law-nya bagaimana. Nah, ini adalah aspek hukumnya ya terhadap kejahatan cybernya itu seperti apa. Nah, dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan. Asas penentuan hukum ya yang biasa digunakan itu ada asas subjective territoriality. Nah, asas yang menekankan bahwa berlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Jadi misalkan ya, sebagai contoh, secara cyber ini kita ada transaksi antar negara ya, misalkan si A itu dari negara satu, si B dari negara dua. Nah, jadi nanti pada saat kena kemudian
dengan aspek hukum tadi ya, ada asas subjektif teritoriality ini adalah penekanannya adalah keberlakuan hukumnya ditentukan berdasar tempat perbuatannya dilakukan si pelaku tersebut ya, tapi penyelesaiannya tindak pidananya dilakukan di negara lain. Jadi sesuai pada saat perbuatan tersebut dilakukan ya, misalkan orang Malaysia berbuat salah terhadap aspek hukum di Indonesia, kemudian itu yang dilakukan itu tetap hukum yang berada di Indonesia, tapi penyelesaiannya itu dilakukan di Malaysianya, seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Nah, yang kedua ada asas objektif territoriality, yang tadi subjek, kemudian yang ini adalah objek ya. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi negara yang bersangkutan. Nah ini objektif ini lebih berlaku hukum itu di mana akibat utamanya perbuatan itu terjadi. Misalkan walaupun orang luar negeri berbuat di Indonesia ya berarti nanti sistemnya akan menggunakan objektifnya di Indonesia ya, yang merugikan bagi negara yang bersangkutan misalnya ya. Yang ketiga ada asas nationality, asas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Nah ini kalau yang nationality ini adalah hukumnya sesuai dengan negara pelaku ya, walaupun misalkan kita di orang luar negeri berbuat hukum menyalahi hukum ya, di Indonesia harusnya 5 tahun penjara misalkan, kalau karena dengan adanya asas nationality ini mempunyai yurisdiksi, karena ya negara yang mempunyai yurisdiksi ini, jadi di negara pelaku tersebut ternyata aturan di sana itu hanya 3 tahun misalkan, ya sudah seperti itu, nanti di sana akan dihukum 3 tahun saja, walaupun secara jelas secara ini nyatanya harusnya ya itu kalau di Indonesia dengan kesalahan tersebut itu 5 tahun. Nah karena ada asas nationality ini, jadi dia sesuai dengan negaranya ya. Kalau negaranya di Indonesia ternyata 5 tahun, kemudian di negara pelaku tersebut ternyata lebih berat, ya sudah malah lebih berat di sana dihukumnya. Itu asas yang nationality. Kemudian asas protective principle, asas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kalau ini lebih ke korbannya ya, kalau tadi kan ke pelaku ya, kalau yang nationality tadi. Yang berikutnya ada asas universality. Ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakannya. Boleh ya, dimanapun itu bisa menangkap dan menghukumnya pelaku pembajakan. Yang keenam ada asas protective principle, asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Ini lebih ke pemerintahan ya. Jadi ini hukumnya berdasarkan atas keinginan negaranya untuk melindungi kepentingan negara misalkan ya dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, seperti itu untuk yang asas protective principle. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Saya rasa cukup ya mengenai hukum e-commerce tadi sudah saya terangkan ya, apa saja, ada yang di Indonesia atau nasional, kemudian ada yang internasional, kemudian keamanan dan cyber law itu apa saja ya sudah saya jelaskan pula. Nanti bisa dipelajari kembali ya dengan melihat perkuliahan video ini ataupun mempelajari kembali di materinya ya, silahkan ya ditambahkan, dibaca kembali agar lebih paham
lagi seperti itu ya. Nanti misalkan ada yang mau dipertanyakan, silakan ya ditanyakan mengenai apa yang sudah saya terangkan tadi ya. Oke, seperti itu saja saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan full online untuk e-commerce, e-bisnis ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diimplementasikannya nantinya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali.